Halo, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan raksasa itu mengatur lalu lintas jaringan mereka biar nggak macet total walaupun bebannya luar biasa berat? Nah, rahasianya ada di konsep yang namanya subnetting. Hari ini kita bakal membedah tuntas gimana cara menaklukkan kemacetan data tersebut. Yuk langsung aja kita mulai. Di sesi kali ini kita punya 4 topik utama. Kita akan mulai dari definisi apa itu broadcast domain, terus melihat apa yang terjadi kalau jaringan datar ini kelewat besar. Setelah itu kita bahas solusinya, yaitu subnetting. Dan terakhir, alasan kenapa segmentasi jaringan itu mutlak diperlukan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya broadcast domain itu? Bayangin aja, kalian lagi ada di sebuah ruangan yang penuh banget sama orang. Kalau kalian berdiri di tengah-tengah dan tiba-tiba teriak manggil nama seseorang, pastinya semua orang di ruangan itu bakal dengar kan? Nah, teriakan itu adalah pesan broadcast. Dan ruangan tempat semua orang bisa dengerin teriakan kalian tadi, itulah yang disebut broadcast domain. Di dunia jaringan, komputer itu kerjaannya terus-terusan berteriak buat nyari alamat, server, atau layanan lainnya. Nah, perangkat keras di jaringan kita tuh nanganin teriakan-teriakan ini dengan cara yang beda. Switch, misalnya, itu ibarat orang yang pakai megafon. Dia rajin banget nerusin teriakan broadcast tadi ke semua saluran yang terhubung sama dia. Tapi beda cerita kalau kita ngomongin router. Router ini fungsinya kayak dinding kedap suara yang super tebel. Dia secara tegas memblokir dan menghentikan broadcast itu supaya nggak bocor menyebar ke jaringan luar, kayak internet misalnya. Terus, gimana kalau ukurannya makin membesar? Ini bawa kita ke bagian kedua, masalah pada broadcast domain besar. Coba deh ingat-ingat lagi analogi ruangan kita tadi. Kalau di ruangan cuma ada 5 atau 10 orang yang sesekali teriak, ya masih oke lah, masih bisa ditoleransi. Tapi gimana jadinya kalau kita skalakan jadi ratusan perangkat? Bayangin ada 400 komputer di dalam satu ruangan yang sama, dan semuanya berteriak di saat yang bersamaan. Jadinya ya pasti kacau balau banget. Kalian bisa lihat sebuah jaringan lokal alias LAN yang dijejali 400 pengguna tanpa batas apapun. Tanpa adanya router di tengah-tengah kekacauan ini, setiap switch cuma bakal terus-terusan menggemakan teriakan ke semua komputer lainnya. Asal tahu aja, ini adalah kelemahan arsitektur yang sangat fatal kalau kalian berniat ngebangun jaringan berskala besar. Efek domino dari desain yang buruk ini benar-benar melumpuhkan. Pertama, lalu lintas broadcast yang lebay ini bakal makan habis kapasitas jaringan. Kedua, kinerjanya otomatis anjlok drastis. Kenapa? Karena setiap komputer terpaksa harus berhenti dari kerjaan utamanya cuma buat memproses teriakan-teriakan acak yang bahkan bukan ditujukan buat mereka. Dan yang paling ngeri nih yang ketiga, ini nyiptain resiko keamanan yang gede banget. Siapapun yang punya akses ke jaringan itu bisa dengan mudah nyadap permintaan komunikasi yang lagi seliweran. Tapi tenang, selalu ada jalan keluar. Masuk ke bagian ketiga, solusi jaringan kita, yaitu subnetting. Pernah dengar ungkapan ini nggak? Subnetting itu ibarat kita memotong seloyang pizza raksasa jadi ukuran-ukuran yang pas. Daripada kita biarin satu jaringan raksasa berebut aliran data, kayak segerombolan orang rebutan satu loyang pizza utuh yang belum dipotong, mending kita pakai cara cerdas. Kita potong ruang jaringan itu jadi beberapa bagian logis. Jadi setiap orang atau setiap perangkat dapat jatah ruang yang pas sesuai kebutuhan, tanpa perlu diganggu sama yang lain. Di lapangan, penerapannya praktis banget. Di sini router akhirnya turun tangan dan membelah ruangan yang penuh sesak tadi jadi 2 bagian. Dia dengan rapih misahin 400 pengguna ke dalam 2 LAN, yang masing-masing isinya 200 pengguna aja. Router ini berdiri gagah di tengah sebagai tembok pelindung, mastiin kalau teriakan dari satu LAN nggak bakal pernah bocor dan merusak kedamaian di LAN sebelahnya. Nah, sekarang kita bahas bagian keempat, alasan melakukan segmentasi jaringan. Singkatnya, kenapa sih para admin jaringan selalu ngelakuin ini? Ada 4 keuntungan utamanya. Langkah 1 dan 2 ini saling berkaitan. Dengan ngurangin volume teriakan alias broadcast, performa jaringan otomatis jadi jauh lebih cepat. Di langkah ketiga, dengan adanya sekat-sekat ini, kita jadi punya ruang buat pasang keamanan ekstra, kayak firewall di antara tiap segmen. Dan yang keempat adalah soal isolasi. Kalau sampai satu segmen error atau kena badai broadcast, segmen jaringan kalian yang lain bakal tetap aman dan berjalan lancar. Coba aplikasikan ini di dunia nyata. Misalnya kalian lagi ngelola jaringan buat gedung perkantoran bertingkat 5. Daripada numpukin semua karyawan di satu domain raksasa yang sumpek, kalian bisa bikin subnet yang unik buat tiap lantai.
Jadi kalau misal tim kreatif di lantai 1 lagi transfer file video berukuran giga-gigaan lewat jaringan lokal mereka, itu sama sekali nggak bakal bikin lemot koneksinya para bos eksekutif yang ada di lantai 5. Keren kan? Dan serunya lagi, segmentasi ini nggak cuma terbatas di lokasi fisik aja loh. Kalian bebas ngebaginya berdasarkan departemen, misalnya misahin tim HRD sepenuhnya dari tim akuntansi buat jaga kerahasiaan data gaji. Atau kalian juga bisa ngisolasi berdasarkan jenis perangkat kerasnya. Kumpulin semua server penting di satu subnet yang super aman, terus pisahin lalu lintas dari kumpulan printer yang celewat ke subnet yang berbeda. Ini ngebuktiin kalau subnetting itu benar-benar senjata yang fleksibel banget buat keamanan dan manajemen organisasi. Hal ini membawa kita pada satu pertanyaan besar buat kalian renungkan hari ini. Apakah desain jaringan yang kalian buat cuma sekedar nyambungin kabel ke perangkat? Apa kalian benar-benar sedang mengendalikan arah komunikasinya? Ngebangun jaringan level pemula memang cuma butuh colok kabel. Tapi menjadi master di bidang jaringan berarti tahu cara strategis mecah broadcast domain untuk mendikte kemana data boleh dan nggak boleh lewat. Setelah tahu betapa krusialnya segmentasi ini, saya yakin kalian udah makin penasaran buat masuk ke perhitungan matematis di balik subnetting ini nantinya. Terima kasih udah ngikutin sesi kali ini, dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.